Dan ini Ruang Tamu RSY. Nah, ngomongin soal karya yang gue bikin ya itu loh mas yang terjadi gitu loh. Kalau mungkin kalau gue harus fair gitu, gue bilang kayak tadi yang gue bilang, gue mengeluarkan karya nih, gue suka musik yang kayak gini gitu. Tapi gue tidak berusaha untuk mengedukasi atau mengasih tahu orang gitu loh. Ini musik gue nih kayak gini enak loh, tentang begini loh, apa loh gitu. Kan kalau mungkin kalau lu perhatiin kan di medsos gue jarang memposting itu kan. Iya, itu yang gue maksud gitu loh. Makanya kalau lu lihat juga ya secara stream mungkin ya di Spotify juga ya di digital streaming platform juga ya nggak yang ini banget gitu loh. Oke. Jadi ibaratnya apa ya, you get what you pay lah gitu loh. Lu ada usaha ya, lu ada barang gitu. Usaha gue cuman segini ya gue dapetnya segitu gitu sih mas. Oke. Keren. Gue suka nih pemikiran lo gini. Iya. Keren. Sorry ya mas. Kok sorry? Gue belajar deh. Karena honestly gue pernah jadi orang. Mungkin beberapa kali juga gue punya kerjaan gitu, ngerjain. Gue kadang-kadang terjebak di situ. Ada sesuatu yang gue suka. Pertama yang paling klasik nih, ada sesuatu yang gue suka, yang gue pikir ini bagus banget. Tapi lalu ada sisi produser, sisi pemegang duit yang nggak gitu. Gue rasa nggak gitu pasarnya gitu. Lalu si pasar yang dilihat oleh produser dengan pasar yang gue lihat berbeda jadinya gitu kan. Tapi kan gue kerja sama dia, kadang-kadang itu ada peran batin yang nggak enak, tahu kayak gini tuh nggak enak gitu. Dan kadang-kadang kita jadi agak childish di situ gitu. Ada keselnya, ada padahal kan duit dia ya terserah dia gitu. Iya, benar. Susah nggak sih gitu untuk kalau misalnya lu terima order gitu, lalu ada kondisi kayak gitu, lu menempatkan diri susah nggak sih? Atau apalagi kalau mereka bilang nggak enak nggak tahu ini kayaknya kurang deh, bukan gini deh, banyak gitu kayaknya. Cara lu menempatkan diri gimana tuh? Nah itu jujur gue juga masih belajar mas, jujur ya. Awalnya sih berat, kalau gue sih mas, karena ego gue masih tinggi kan mas dulu ya gitu kali ya. Kayaknya musisi egonya tinggi terus deh. Tinggi ya, iya. Jadi gue kalau dulu iya mas, gue masih yang kayak gue tuh kayak gitu, kayak enggak, yang ini lebih enak gitu, tapi makanya gue kadang sekarang kan banyak kerjanya tuh berdua gitu loh mas, bertiga gitu loh. Jadi gue akhirnya sering gue ngerem diri gue dulu gitu loh mas. Jadi kayak gue sebenarnya sejujurnya masih terkadang masih pengen ngeluarin sisi gue yang itu tuh, nggak lebih enak gitu. Cuman belakangan nih gue lagi belajar untuk coba ngerem dulu, kasih yang partner gue untuk kesempatan dulu, kasih dia denger masukannya dulu, habis itu nanti gue dengerin lagi gitu loh. Ternyata bener juga pas gue dengerin lagi, iya ya ternyata enak juga ya gitu loh. Gue akhirnya lebih kayak gitu. Berarti cara lo menghadapi sisi itu adalah dengan melibatkan orang kedua atau orang ketiga ya, sehingga dari input mereka. Kalau lo kerja sendiri gimana? Kebetulan itu karena gue udah dulu ada guru gue tuh mas, yang dulu bos gue. Iya. Dia kan kupingnya cukup industri ya mas gitu loh. Jadi gue sering kalau misalnya gue udah ragu gitu atau apa, gue sering kayak ngirim dia. Terus gue tanya masukannya, mas. Dia sebenarnya musikal nggak yang ini banget gitu loh mas. Cuman kan dia pengalaman di industri udah banyak banget. Jadi gue sering, menurut mas gimana gitu loh, gue nanyanya gitu doang, menurut mas gimana. Nanti kan dia ngasih masukan tuh, nih gini vokalnya kayaknya kurang enakin lagunya, ini apa, dia banyak kasih kayak gitu drumnya kayaknya terlalu ribet deh gini. Nah oke, coba deh gue iniin lagi. Ada nggak misalnya kan ada juga tuh artis yang dia udah bawa lagu gitu kan, terus kadang-kadang suka nanya, menurut lu lagunya mana ya. Nah, gue kan jujur, gue orang yang belum bisa ngebaca tuh mas, ini lagu enak nih, ini pasti nih yang jadi ini gitu. Sama gue gitu mas, gue survei aja, gue kirimin ke 5-6 orang,
Menurut lo mana lagu 1 dari 1 sampai 4 yang enak gitu? Gue survei aja gitu, ntar 6 orang ini tuh bener-bener pure random. Maksudnya mereka dengerin musik tapi pekerjaan mereka bukan musik produser atau musik, pemain ya, musik, bukan gitu loh. Jadi bener-bener ya entah orang manajemen atau apa gitu, gue kirimin, gue tanya. Jadi gue survei gitu. Jadi tiga banyakan ini nih, ya udah gue pakai yang ini deh gitu. Oke. Satu kali gue dengerin Larry Carlton, salah satu gitaris kesukaan gue. Dia nggak bilang apa ya, kata-katanya gue lupa, tapi intinya nggak ada tempat buat egois. Jadi kita as a musician, dia bilang nggak boleh kayak menutup diri. Kita harus tetap terbuka, terus bisa dengerin orang lain, terima orang lain, nggak egois gitu. Nah itu yang akan bikin kita maju, kata dia gitu. Jadi dia bilang tuh keep your mind wide open. Waktu gue denger itu, ya gue juga jadi ingat ya bahwa orang yang mau terus belajar pasti terus maju gitu. Waktu gue denger lu tadi itu, gue setuju sih. Jadi waktu lu mau dengerin orang, lu mau konsultasi, ngebuka diri lu untuk dicela, drumnya kurang, terlalu ribet gitu. Yang mana gue rasa nggak mudah ya. Iya. Kadang-kadang kan kita udah repot-repot cari sound, repot-repot cari pattern, terus dia dengan santai, ribet, nggak enak. Kadang-kadang nggak kesal. Tapi ya itu, kalau kita mau open mind tadi, kayaknya memang itu ya rahasianya ya. Iya. Gue juga gitu soalnya. Gue sekarang mulai produce, ngajak temen gue, dan gue mulai dengerin kayak input dia gitu, apa kurang enak, kurang apa, dan dia banyak kayak ganti gitarnya. Udah, gue ngetek semalaman, ganti gitarnya gitu. Kadang-kadang agak kesel juga, tapi ya udah, dari sana belajarnya. Jadi kayaknya sama deh itu. Apa itu juga alasan gue lihat tadi project lu apa? Weird Dudes ya. Weird Dudes Project. Iya, Weird Dudes, Lo berdua kan sama Bian ya? Sama Bian, benar Mas. Itu alasannya, biar ada 2 orang. Kalau yang sama Bian itu memang kan gue main udah lama Mas sama dia. Oke. Gitu loh. Terus kayak ya udah, kita suka musik, kenapa kita nggak produce aja gitu loh. Ada produsan masuk, ayo kita kerjain kayak gitu. Gua mau rekomen kalau ada yang dengerin nih, lu harus cek tuh lagunya, enak-enak. Oh iya, thank you Mas. Bian itu salah satu orang yang selalu juga sering mengkritik gua gitu loh Mas. Maksudnya awalnya Bian salah satunya orang yang kalau awalnya gua bener nggak sih gitu loh, gue mau kayak gitu, tapi gue yang kayak coba gue rem dulu deh gitu, coba dengerin maunya dia dulu gitu loh, habis itu kita dengerin. Nanti kan kalau memang ternyata akhirnya kebanyakan juga akhirnya kayak bener ya ternyata, bener ya gitu loh, pasti dengerin lagi. Ya. Oke. Ini kan berarti ya, lu banyak terima input dari orang-orang di luar lu. Iya Mas. Artinya lu punya kepercayaan yang cukup baik pada orang-orang sekitar lu, bahwa mereka adalah orang yang bisa secara kompeten memberikan input buat lu gitu. Bener, iya. Lu punya standar nggak untuk orang-orang yang ada di sekitar lu? Misalnya kayak, ya udah, ini masuk, ini orang-orang yang bisa gue denger nih. Ya udah, gue kelilingin teman gue sama orang-orang yang ini. Berarti orang-orang yang tanda kutip nih, misalnya kurang penting, agak-agak di lingkaran luar. Gitu. Lu melakukan hal semacam itu atau enggak nih untuk lingkungan lu? Gua tidak melakukan itu sebetulnya Mas. Cuman kayak hal-hal kayak semacam gua produksian bareng Bian gitu loh. Pure karena memang kita main udah lama dan kita memang udah satu vibe gitu loh Mas, satu kayak ngeband gitu. Kayak ngeband kan lama-lama kan berasa tuh Mas. Gitu loh. Udah ada chemistry-nya ya. Chemistry-nya benar gitu. Udah ada kayak gitunya. Dan kalau misalnya gue pun harus bertanya ke orang gitu, memang biasanya tuh dari orang-orang yang terdekat yang udah pernah kerja bareng gue gitu loh Mas. Jadi lu tahu kualitasnya juga ya? Sebenarnya lebih kalau di luar lingkaran itu gue kadang-kadang suka nggak enak aja sih Mas. Ini gimana ya gitu loh. Takut. Gue kan orangnya rada kaku soalnya Mas gitu. Sama sama gue. Oh iya, masa sih Mas? Kayaknya enggak deh. Gue pendiam dan kaku sama kayak lu.
Maksud gue bertanya itu adalah gini. Kalau misalkan lu punya kesempatan ada project yang lu kerjain, terus lu harus pilih member band lu. Nah, maksud gue, lu bisa cari orang baru atau lebih cenderung mencari orang-orang yang sekarang ada di sekeliling lu yang udah tanda kutip tadi misalnya lu percaya gitu. Kalau gue sih dari yang udah pernah kerja bareng dulu Mas pastinya. Dari yang udah pernah. Lebih aman ya? Iya, maksudnya secara komunikasi juga pasti lebih aman. Yang nomor satu kan itu tuh Mas. Iya. Chemistry tadi ya. Iya, orang-orang kaku kayak gue kan jalin komunikasi tuh sampai ada kadang-kadang gue suka iri gitu sama temen. Kayak Bian lah tuh juga termasuk orang yang kayak gampang gitu loh. Buat masuk ke orang gitu. Gue kan termasuk yang susah gitu loh Mas. Jadi gue Iya. Jadi gue dari orang-orang yang emang udah kenal, deket, udah pernah kerja lama gitu loh. Jadi komunikasinya nomor satu sih kalau gue kan Mas. Komunikasinya, iya komunikasinya udah enak. Yang kedua udah pasti chemistry itu juga penting banget kan Mas gitu loh. Sama tes musik, selera musik. Karena kadang-kadang kalau sama Bian nih gue pasti udah musik-musik yang agak-agak ya disco yang udah kayak gitu-gitu tuh Mas. Cuman kalau ngepop nih gue ada lagi nih tandemnya Mas, gitu. Oke. Taste jadi penting juga ya? Iya, taste gitu loh. Kalau gue punya kecenderungan, gue nih, kalau misalnya gue kerjain sama satu orang, terus misalnya lu nih, mau entar musiknya ngepop, musiknya R&B, musiknya apa, dangdut, gue tetap aja pakai lu. karena gue ngerasa kayak udah aman ya sama orang nih, brainwash-nya udah enak, ngobrolnya komunikasi sih. Lu mixing mastering sendiri juga nggak sih atau ke orang lagi? Bisa sebenarnya, gue cuman biasanya kalau yang udah buat single atau apa gue lempar ke orang lagi Mas. Ke orang lagi ya. Iya. Biar harga nggak ditawar ya, biar nggak lebih dipaketin, lebih murah nggak ya? Oh enggak. Iya. Tapi biasanya kan kalau satu album gitu kan murah tuh Mas jadinya tuh. Ini kan dari mixing engineer sama masteringnya juga kasih diskon. Harga diskon ya. Iya.